Suatu ketika, pertemuan di salah satu kafe Surabaya ternama dan terjadilah percakapan. Hai, aku kayaknya pernah lihat kamu, tapi di mana ya? Wajahmu tidak asing terlihat. Tapi siapa ya? Kamu saja lupa, apalagi aku. Salah orang mungkin, Mbak. Enggak, beneran. Aku pernah lihat kamu, tapi aku lupa siapa namanya. Bentar-bentar deh. Em, oh iya, kamu SD Pertiwi Ahmad Yani kan? Loh, kok kamu tahu? Padahal aku kira tadi Mbak cuma omong kosong loh. Tapi Mbak siapa ya? Kok malah aku yang lupa? Kamu sombong yuk, sama teman sendiri aja lupa. Ini aku Dewi, dulu teman sekelas kamu di SD Pertiwi. Walah, Dewi. Kamu toh? Iya, iya. Sekarang aku ingat. Dewi Lestari kan? Iya, akhirnya inget juga. Dasar kamunya aja sombong. Enggak kok, cuma bercanda aja. Aku sekarang tinggal di perumahan Melati, deket kampus Surabaya itu. Dan kerjaanku sekarang pengacara. Pengangguran banyak acara. Sembari bergabung sama partai politik aja. Lah kamu sekarang ada kesibukan apa? Kok kayaknya belanjaannya banyak banget sih? Wah, hebat kamu. Aku sekarang ya begini ini, belanja untuk keperluan kantor. Aku punya 20 perusahaan dengan berbagai bidang dan aku punya sekitar 15.000 karyawan tetap dan kontrak. Aku melanjutkan usaha ayahku dulu. Wah, hebat kamu, Wi. Pantang menyerah. Ah, enggak, biasa aja. Oh iya, berarti yang ada di iklan di TV itu kamu ya? Salah satu caleg di pemilu nanti. Katanya tadi ikut partai politik. Soalnya aku tidak terlalu memperhatikan iklan yang ada di TV kemarin. Oh, kamu lihat juga ya? Iya, itu aku. Sebagai teman, jangan lupa dukung aku ya. Katanya temen. Iya deh, insya Allah. Tak doain juga semoga kamu bisa jadi wakil rakyat. Makasih ya, tapi ya jangan doa aja, coblos nama aku nanti. Kan doa juga harus ada usaha, ya enggak? Oh iya, kamu tadi bilang punya belasan ribu karyawan. Bagaimana kalau kita berbisnis? Iya, benar. Bisnis apa? Begini, Wi. Aku punya uang 200 juta untuk kamu. Tapi ada syaratnya. 100 juta? Syarat apa yuk? Kamu tak kasih uang 200 juta. Tapi dengan syarat, semua karyawan di perusahaan kamu wajib milih aku waktu pemilu nanti. Gampang kan? Oh, begitu. Wah, ada maunya dong. Enggak. Tapi bisa juga tuh diatur. Ya, begitulah maunya. Tapi bagaimana caranya? Bukannya mereka mempunyai hak untuk bebas memilih, menyalurkan aspirasinya. Ketika Ayu dan Dewi baru asyik bernegosiasi tentang bisnis barunya yang ditawarkan oleh Ayu, datanglah Ning, saudara Dewi, yang sudah selesai berbelanja. Yang tak lain adalah calon guru PKN alias mahasiswa FKIP jurusan PKN. Mbak Wi, aku sudah selesai belanjanya. Pulang yuk. Loh, kamu udah selesai toh? Sudah, Mbak. Iya, ini kenalin temanku dulu. Tadi kebetulan ketemu di sini. Halo Mbak Ayu, namaku Ningning. Namaku Ayu. Salam kenal ya, Ning. Wih, bagaimana kelanjutan bisnis kita tadi? Oh iya, malah kelupaan. Bagaimana ya? Kalau aku sih tergantung pada mereka, mau atau enggak. Aku kan tidak tahu juga masalah politik. 200 juta loh, Wi. Bukan uang yang sedikit dan mudah untuk dicari. Kamu bisa ngadain meeting untuk masalah itu. Toh, kekuasaan penuh akan ada di tangan kamu. Iya ya, tapi aku masih ragu. Ragu apa kurang? Kalau begitu, perusahaan kamu tiap tahunnya bayar pajak berapa rupiah? Aku ragu mengondisikan mereka.
Masalahnya aku nggak biasa ikut berpolitik. Perusahaanku 2 miliar untuk bayar pajaknya. Masalah gampang itu. Kamu tinggal bilang aja mau di PHK kalau nggak milih aku. Selesai kan? Nanti kalau aku sudah jadi pejabat, perusahaan kamu 50% aja bayar pajaknya. Nanti bisa diatur. Bagaimana? Wah, ngobrolin apa sih ini? Kok ada uang sebanyak itu? Begini loh. Mbak Ayu mau ngasih uang 200 juta untuk bayar semua karyawan yang Mbak miliki. Tapi harus memilih Mbak Ayu untuk caleg nanti. Ya sekalian biar kamu nanti gampang nih. Nanti kalau kamu jadi kader saya, kamu tak jadikan pegawai negeri. Teman-teman saya banyak di sana. Bukan perkara yang sulit itu. Berarti ada money politik dan kolusi dong, Mbak. Itu kan bertentangan dengan undang-undang. Halah, undang-undang kan ada untuk dilanggar. Lagi pula, itu juga bukan hal yang tabu lagi. Sejak zaman Majapahit juga sudah ada. Tapi itu melanggar aturan pemilu yang katanya jurdil dan luber. Kalau Mbak Ayu pakai cara seperti itu, Indonesia mau jadi apa? Toh kalau beneran jadi, nanti Mbak Ayu juga tidak memikirkan rakyat, cuma mikirin cara mencari uang untuk mengembalikan modal pemilihan ini. Kamu anak kecil tahu apa? Sekarang sudah tidak ada luber jurdil. Itu cuma slogan aja. Ada pepatah bilang, 1000 jalan menuju ke Roma. Saya tahu banyak, Mbak. Yang pasti setahu saya, cara yang Anda gunakan itu tidak benar. 1000 jalan ke Roma. Tapi apa begitu caranya? Itu salah besar. Itu tidak dibenarkan di agama maupun hukum. Kok ada ustazah sih di sini? Sudah. Kok malah jadi begini? Maaf sebelumnya, 15 menit lagi aku ada pertemuan dengan calon investor asing. Kapan-kapan kita ngobrol atau ketemu lagi ya yuk soal ini. Sudah, tidak apa-apa. Ini kartu nama aku. Kamu bisa atur waktu, kita ketemu lagi. Nanti aku usahakan datang. Oke, lain waktu kita bertemu lagi. Mereka bertiga meninggalkan tempat mereka ngobrol. Kecuali Dewi dan Ning tetap bersama karena kebetulan rumah mereka bersebelahan. Dan dalam perjalanan pulang, terjadilah perbincangan di antara mereka berdua. Mbak, kita pulang dulu apa langsung ke kantor? Pulang dulu aja, Ning. Oke. Oh iya, Mbak. Soal Mbak Ayu tadi, tanggapan Mbak bagaimana? Malas mikir ah. Kamu sih malah merusak suasana. Ya maaf, bukan maksudku kayak gitu. Aku nggak seneng aja melihat calon wakil kita, calon wakil rakyat, calon pembawa aspirasi kita, semua ternyata menggunakan jalan yang tidak baik untuk mencapai kedudukannya. Apa jadinya nanti jika dia atau mereka-mereka yang tidak baik malah jadi duduk di legislatif? Tapi bagaimana tanggapan Mbak? Kok nggak mau jawab? Gimana ya? Aku bingung sih. Lumayan juga dia berani nawarin 200 juta untuk hak pilih karyawanku. Ditambah kalau nanti dia jadi legislatif, pajak perusahaanku dapat potongan 50%. Hebat kan? Hebat dari mana? Kan sudah jelas itu namanya penyuapan hak suara alias money politik. Kita sebagai warga negara yang sadar hukum mempunyai tanggung jawab moral untuk menolak praktek-praktek yang berbau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Aku juga mengerti, tapi bagaimana 200 juta nih? Ditambah 1 miliar tiap bulan, bukan uang yang sedikit loh. Toh aku kan juga tidak dirugikan, sedikit bekerja tapi dapat keuntungan yang melimpah. Iya, berarti Mbak lebih kejam dari penjajah Jepang dulu yang mementingkan kepentingannya sendiri tanpa peduli dengan hak-hak orang lain. Kok bisa nih? Iya dong, Mbak dapat untung yang banyak secara pribadi, tetapi dengan menindas hak suara karyawan Mbak yang seharusnya mereka bebas menentukan pilihan sesuai pilihannya sendiri, tidak diatur oleh Mbak atau orang lain. Itu hak pilih mereka. Tapi aku kan cuma sekali ini aja. Sekali, tapi itu membawa imbas 5 tahun ke depan. Apa Mbak tahu dari mana dia punya uang sebanyak itu yang diberikan ke Mbak? Mungkin ke beberapa orang lain juga. Yang pasti itu uang dia kan, tidak penting dari mana asal uang itu. Itu penting, Mbak, karena aku yakin setelah dia menjadi legislatif, dia tidak bisa membawa amanat rakyat yang telah dipercayakan kepada dia.
tapi cuma berpikir bagaimana caranya untuk mengembalikan uang yang sudah dikeluarkan ketika pencalonan dirinya ini, lebih-lebih untuk memperkaya sendiri. Apa iya begitu? Terus itu uang siapa? Ya kayak begitulah gambarannya. Kalau masalah itu uang siapa, ya yang pasti itu uang rakyat, uang kita semua, yang seharusnya untuk pembangunan negara malah dikorupsi untuk kepentingan pribadinya sendiri. Ya ini sekali aja. Nanti kalau ada pemilu lagi, tidak lagi. Masalahnya dia juga temanku sewaktu kecil. Aku gak enak hati sama Ayu. Ya percuma dong Mbak, kalau benar-benar mau berantas KKN ya harus mulai sekarang dan dimulai dari diri sendiri dengan hal sekecil apapun. Kalau sekarang memberi peluang dia untuk jadi legislatif, berarti membiarkan 5 tahun ke depan negara ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang gak jelas seperti dia. Gus, gak baik ngatain orang seperti itu, Ning. Ya nanti bagaimana dengan aku? Kan sudah banyak ngobrol sama Ayu. Tapi Mbak kan belum bilang iya ke dia. Ya Mbak bilang aja lagi ke dia kalau Mbak tidak bisa menerima tawaran itu. Gampang kan? Ya Mbak harus pintar-pintar bilang ke dia, jangan sampai dia tersinggung. Ya, Mbak belum ada kesepakatan tentang itu. Ya, nantilah Mbak atur jadwal ketemuannya sama Ayu. Nah, begitu dong. Aku senang dengernya. Ini untuk kepentingan bersama, Mbak. Dimulai dari hal yang kecil dulu. Suatu hari pasti menjadi hal yang besar dan berguna untuk negara. Kamu itu loh, berlebihan tahu. Ngomong-ngomong, cepat sekali ya sampai rumah, nggak kerasa. Ya udah, yuk masuk rumah dulu. Oke, Mbak. Dewi langsung berjalan masuk rumahnya yang mewah. Dan Ning sendiri juga masuk rumahnya yang kebetulan berdekatan. Setelah mendengarkan nasihat dan kritikan-kritikan dari Ning, dalam perjalanan pulang tadi, Dewi berpikir lagi tentang penyuapan itu. Dia mulai sadar bahwa suap itu hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Setelah yakin dengan hal itu, Dewi mengatur rencana pertemuan dengan Ayu via telepon seluler. Setelah melihat kartu nama yang diberikan oleh Ayu tadi. Ya halo, ini siapa? Ini Dewi Lestari. Oh, kamu Wi. Akhirnya telepon juga. Bagaimana? Ada kabar apa? Kamu ada waktu luang kapan? Kita ngobrolin langsung aja tentang masalah tadi. Kok malah tanya aku? Kan kamu yang lebih sibuk. 2 hari lagi kita ketemu ya di tempat yang sama. Kalau bisa jam 7 malam ya, soalnya siang aku masih ada meeting. Oke. 2 hari kemudian, sesuai perjanjian yang disepakati tempo hari, mereka berdua akhirnya bertemu kembali di tempat yang telah ditentukan, dan terjadilah percakapan antara keduanya. Selamat malam, Bu Direktur. Wah, akhirnya bisa ketemu lagi. Selamat malam juga. Udah lama ya nunggunya di sini. Wah, kebetulan belum lama kok. Ini juga baru datang. Maaf, aku terlambat. Biasa, tadi agak macet di jalan dan ada keperluan mendesak sebentar. Oh, nggak apa-apa. Maklum lah, kamu kan orang sibuk. Begitulah. Oh iya, bisa dilanjutkan? Bagaimana dengan rencana kita yuk? Pokoknya nanti gampang urusannya dengan aku. Masalah birokrasi, nanti akan aku buat mudah dengan baca-baca itu. Yakin saja dan percaya sama aku. Gini yuk, maaf sebelumnya kalau ini kurang menyenangkan hati buat kamu. Aku sudah memikirkannya tentang ketawaran itu, dan aku tidak bisa menerima tawaran itu yuk. Memangnya kenapa? Kamu juga untung banyak, Wi. Apa karena omongan Ning kemarin sore yang membuat kamu berubah pikiran? Ya sih, itu tawaran yang bagus, tapi aku punya pandangan sendiri yuk. Setelah aku pikir-pikir, aku tidak berani ambil resiko dengan karyawan-karyawanku. Banyak sekali imbas dari tawaran itu, dan aku tidak mau hal itu terjadi. Resiko apa sih? Tidak ada yang tahu soal hal ini. Lagian, hanya kita berdua yang tahu. Kan itu maksudku. Begini, dengan memaksa mereka memilih salah satu dari calon itu, bukan hal yang tepat. Karena aku tahu mereka itu punya pilihan yang berbeda-beda. Dan yang paling penting itu adalah
Hak mereka menentukan pilihannya sendiri. Aku tidak mau psikis mereka terbebani dengan ini, karena itu akan mempengaruhi kerja mereka juga. Kenapa mikirin kayak begitu? Kan nanti tinggal ganti karyawan aja yang sudah tidak niat bekerja. Gampang itu yuk. Aku lebih berpikir ke jangka panjang sih, dan kesejahteraan karyawanku daripada untuk pribadi aku sendiri. Sombong kamu, Wi. Tidak peduli dengan teman yang minta bantuan. Maaf, aku peduli dengan kamu. Tapi ya tidak begitu caranya. Ada cara yang lebih positif yang bisa dilakukan kok, Yu. Omong kosong. Percuma saya tadi kesini. Sekali lagi, aku minta maaf ya, Yu. Tapi aku juga berdoa, semoga apa yang kamu cita-citakan itu dapat terwujud dan kamu bisa bawa negara ini menjadi lebih maju. Ya udah, intinya kamu menolak tawaran aku kan? Tidak usah basa-basi lagi deh. Maaf, Yu. Oke, selamat melanjutkan pekerjaan lagi dan mengurusi karyawan-karyawanmu itu. Aku masih banyak janji dengan pendukung-pendukungku yang lain. Udah, silahkan. Yang penting, aku sebagai teman, senang kamu bisa menjadi caleg. Oh iya, aku juga akan membuktikan padamu kalau aku nanti akan terpilih walaupun tanpa dukungan karyawan-karyawanmu itu. Ya sudah, semoga sukses dan sampai jumpa lain waktu. Selamat malam. Ya udah, selamat malam. Mereka langsung meninggalkan tempat itu. Apalagi dengan Ayu. Dia langsung meninggalkan tanpa sepatah kata lagi. Dengan marah yang tertahan, dia berlalu. 2 minggu kemudian, setelah pemilu selesai dilaksanakan dan perhitungan suara telah diumumkan, tersiar kabar di koran harian kota tentang caleg Ayu yang diusung oleh Partai Rojolele masuk rumah sakit jiwa. Dalam berita tertulis bahwa caleg tersebut mengalami gangguan jiwa setelah dia dinyatakan tidak lolos dalam pemilu dan yang faktor mempengaruhi adalah karena Ayu terlilit hutang yang nominalnya sangat besar. Dia kesulitan dan tidak mampu membayarnya. Karena kekayaan yang dimilikinya tidak ada 5% dari hutang-hutangnya. Dan keluarganya pun berantakan. Hidup tidak tentram karena dikejar-kejar hutang. No suap, budayakan, luber jurdil.